Hello para readers, ketemu lagi di sini dan kali ini gua mau ngebahas masalah AdSense dan juga copyright. Kalau ada dari kalian yang merupakan subscriber dari review film ataupun film review, pasti kalian sudah tahu bahwa channel atau kedua channel itu adalah channel gua yang udah di take down oleh YouTube. Dan salah satunya udah dimonetisasi. Dan dari kedua channel itu gue sedikit bisa mengambil kesimpulan dan juga pelajaran yang mungkin sangat berguna bagi para reader ataupun kalian yang punya channel Translate Copic. Pepatah mengatakan banyak kerja banyak penghasilan, tapi itu tidak berlaku pada konten komik di YouTube. Ya, karena yang kita bahas kali ini adalah masalah komik manhwa atau komik Korea, bukan komik Cina. Kalau untuk konten ini, pepatah yang cocok adalah banyak upload, banyak resiko. Di channel gua yang pertama review film yang udah dimonetisasi, bahkan awalnya channel itu aman-aman aja karena udah jalan hampir 2 bulan. Tetapi karena satu komik di take down atau kena copyright, channel gua langsung hilang. Kenapa bisa satu komik membuat channel hilang? Ya jelas karena gak mungkin pada judul yang sama lu cuman upload satu komik. Mungkin bisa puluhan ataupun lebih. Dan kalau satu komik itu kena copyright, jelas akan lebih dari 3 strike yang didapatkan. Buat yang belum tahu, sebagai konten kreator baik itu vlog, podcast dan juga lain-lain, mereka semua mempunyai 3 nyawa dalam YouTube atau 3 kali kesempatan untuk terkena strike, di mana satu strike akan hilang dalam waktu 90 hari. Yang artinya jika dalam 90 hari lu dapat 3 kali strike berturut-turut, channel lu akan menghilang dari YouTube. Banyak upload maka AdSense juga akan banyak yang diterima. Ya itu memang benar, tapi pada konten komik manhwa artinya kesempatan untuk terkena copyright juga besar. Ada 4 komik yang membuat 2 channel gua hilang. Pertama yaitu komik Again My Life. Satu komik ini membuat channel gua hilang karena yang gua udah upload sudah puluhan chapter lebih. Bahkan sudah berjalan sebulan lebih. Soalnya seolah-olah publisher itu memberikan gua kesempatan untuk bernapas sementara waktu dan ditusuk di saat yang tidak diduga-duga, sehingga membuat gua kehilangan channel. Yang kedua itu adalah komik Medical Return. Sama komik ini juga udah gua TL 2-5 chapter, tapi dari chapter yang udah gua TL itu hanya terkena 1 strike saja, enggak terkena 4 atau 5 strike. Yang ketiga yaitu komik GOB atau God of Blackfield. Bahkan komik ini udah gua TL puluhan chapter dimulai dari channel pertama gua, tapi baru kena CR atau copyright itu di channel kedua gua. Dan sama dari beberapa komik hanya kena 1 strike saja, bukan sejumlah dari yang udah gua upload. Dan yang terakhir adalah komik The Great Mage Returns. Sama halnya dengan 3 komik sebelumnya, sudah 10 chapter lebih yang udah gua TL, bahkan sudah dimulai dari channel pertama gua. Tapi sama baru kena copyright di channel kedua gua dan membuat channel gua ditutup karena sudah mendapatkan 3 kali strike. Nah, dan ternyata ada 2 perbedaan antara channel yang sudah dimonetisasi dan juga channel yang belum. Buat channel yang sudah dimonetisasi, lu ternyata masih dikasih waktu 7 hari sebelum channel lu ditutup permanen. Dan di waktu itu lu bisa melakukan mediasi atau menghubungi siapapun itu yang melaporkan konten lo, tapi karena itu adalah komik dan 100% bukan karya lo, maka nggak ada juga gunanya untuk menghubungi yang bersangkutan. Tapi kalau itu ada konten lain, mungkin lo bisa melakukan negosiasi pada orang yang men-take down atau yang melaporkan konten lo. Dan di masa itu juga lo nggak bisa ngupload video. Jadi yang gue lakukan saat itu hanyalah dengan membuat channel baru,
download beberapa konten yang belum gue simpan dan menyuruh subscriber gue untuk pindah. Dan yang jelas gak mungkin 100% semua yang ada di sana bisa pindah. Tapi it's okay, gak masalah. Yang penting beberapa dari subscriber gue sudah pindah karena sudah gue berikan infonya. Dan buat channel yang belum dimonetisasi, maka channel lu langsung hilang begitu saja tanpa dikasih napas. Dan alhasil beberapa konten yang udah gue upload gak bisa gue amankan karena emang file aslinya sudah gue hapus. Dari beberapa pelajaran di atas, mungkin ada beberapa alternatif buat para channel transfer komik, yaitu dengan mengganti judul dan juga thumbnail dari kontennya, seperti yang gua lakukan pada komik LSD. Tapi cara ini juga belum tentu work atau enggak karena masih gua coba. Atau lo bisa menghapus konten lo setelah beberapa hari lu upload. Itu juga yang gua lakukan pada komik LSD. Setelah gua upload beberapa waktu, chapter yang paling lama gua langsung hapus. Dan buat para reader yang ingin mencoba buat konten komik, caranya udah gua upload di channel ini. Silakan dicari aja dan ditonton, dipelajari sebaik-baik mungkin sebelum lo mau mencoba membuat konten ataupun channel komik. Dan kalau channel lo mau dimonetisasi, pastikan komik yang lo upload itu belum ada yang garap. Kalaupun udah ada, pastikan lo lebih cepat uploadnya dari channel itu, biar terhindar dari konten berulang yang mengakibatkan channel lo gagal monetisasi. Atau silakan upload komik Cina aja karena itu juga lebih aman. Karena di Cina sendiri nggak ada YouTube atau dilarang YouTube, jadi kemungkinan untuk terkena copyright itu sangat nihil atau tidak ada. Dan juga please, kalau ada yang minta buat komik manual lagi, ya mengertilah apa yang telah gue alami. Dan kalaupun gue mempunyai mood yang lebih, gue akan buat channel baru yang isinya full manhwa. Oke, kalau misalkan daripada lo masih ada yang bingung dengan apa yang gue jelaskan sebelumnya, bisa bertanya atau bisa tanya, silakan tanyakan di kolom komentar. Semoga pembahasan yang gue bahas kali ini bermanfaat bagi lo semua, para reader ataupun para konten ataupun para pemilik channel komik. Ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.